comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati. Senang sekali bertemu dengan Anda dalam webinar kali ini. Kami ucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Vice Presiden PT Pegadaian Persero, Area Kalimantan Selatan dan Tengah, Bapak Ade Harsono, Kepala Butik Emas Logam Mulia PT Antam Persero Banjarmasin, Bapak Muhammad Tamrin Latif, serta Bapak Ibu peserta live webinar on Zoom, Gold Price, Momentum, Kenaikan, dan Prediksi ke depan. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selama acara webinar ini berlangsung, kami himbau bagi Bapak dan Ibu untuk tetap mengaktifkan videonya Bapak dan Ibu dan tetap mematikan atau menonaktifkan volume suara dari Bapak dan Ibu untuk kelancaran acara kita pada hari ini. Dan apabila Bapak Ibu ingin bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang tersedia pada aplikasi Zoom kali ini. Dan kita akan langsung masuk ke dalam pemaparan yang akan disampaikan oleh Kepala Butik Emas Logam Mulia PT Antam Persero Banjarmasin kepada Bapak Muhammad Tamrin Latif. Kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kesempatan yang sangat berbahagia karena kita dapat bersama-sama dengan Kepala Deputi Pegadaian yang saya tahu bahwa beliau adalah seorang sangat senior di dalam mengelola emas di Pegadaian. Jika kita ingin melihat prediksi emas, bagaimana investasi emas dalam jangka waktu 10 tahun akan datang, mungkin kita harus menarik garis lurus ke belakang sekitar 10 tahun juga, sehingga perbandingan kita itu seimbang antara yang kita mau bandingkan dengan yang data yang kita lihat. Kalau kita melihat data pada 10 tahun akan datang, 10 tahun yang lalu, itu emas kita itu berada di angka 938 US dollar per troy per ons, atau setara dengan 300 sekian. Dalam perjalanan waktu di tahun 2020 ini, kita melihat bahwa harga emas itu sudah mencapai sekitar 990 sekian, mendekati angka 1 juta. Artinya prediksi pakar-pakar ekonomi itu mendekati angka yang real, yaitu akan mencapai di angka 2000 US dollar per troy per ons. Nah, saat sekarang ini kita melihat dia masih fluktuatif antara 1.900, tapi menurut pakar dia akan mencapai 2000. Kalau melihat angka tersebut, kita berasumsi bahwa dengan perjalanan waktu 10 tahun yang lalu, itu kenaikan harga emas itu kurang lebih sekitar 123%. Artinya, pada saat kita menyimpan uang dengan itu, berarti dia emas kita itu menjaga nilai uang kita sebesar 100%. Dari hasil kajian pakar dan kita lihat dari analisa-analisa yang kita baca di Kitco, itu diprediksi di tahun depan itu bisa mencapai angka sekitar 3.000 sampai 4.000 US dollar troy per ons. Artinya kemungkinan harga emas itu di atas 3 juta bisa tercapai. Nah, dengan kita investasi emas kita mulai dari sekarang, harapan kita itu dalam jangka panjang nilai rupiah kita itu bisa terjaga. Jadi
menyimpan emas itu bukan membuat kita kaya atau menambah kita punya aset, tetapi dia lebih dominan untuk menjaga nilai rupiah kita gitu. Dan sebagai catatan acuan bahwa jika membeli emas Antam atau itu dia sifatnya apa ya, tetap ada kelemahan dan kelebihan. Itu yang juga perlu kita harus lihat. Banyak cara lah kita melakukan investasi emas. Apakah kita membeli langsung ke butik-butik yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari 1 gram sampai kepingan yang besar, atau kita menyimpan emas dalam bentuk brankas yang ada program logam mulia Antam. Nah, bisa juga kita sebagai masyarakat yang ingin mulai dari yang kecil, mungkin bisa saja kita bergerak di Pegadaian. Yang saya tahu bahwa Pegadaian itu punya program bagaimana mencicil emas mulai dari 0,01 gram. Itu juga membantu masyarakat yang apa ya, menengah ke bawah. Jadi tinggal masyarakat bagaimana membuat atau tinggal memperhitungkan bagaimana melakukan investasi yang bagus dengan memiliki logam mulia emas Antam dan memanfaatkan program-program yang dilakukan oleh Pegadaian. Tetapi jika mempunyai nilai lebih yang apa ya, sekali-sekali bisa membeli bisa mengambil program logam mulia yang namanya brankas, sehingga antara Pegadaian dan logam mulia itu mempunyai hubungan yang baik, bersinergi, yang tujuannya sama-sama untuk menjaga aset masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya paparkan sampai saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan yang sudah disampaikan. Jadi Bapak dan Ibu sudah tahu, langsung disampaikan oleh Kepala Butik Emas Logam Mulia PT Antam Persero Banjarmasin, bagaimana fluktuasi harga emas itu sebenarnya kian meningkat. Semakin pelan-pelan, walaupun pelan-pelan lah ya, dia itu semakin naik seperti itu. Dan kita juga akan mendengarkan solusi yang akan disampaikan oleh PT Pegadaian Persero, yang disampaikan dari Vice President PT Pegadaian Persero area Kalimantan Selatan kepada Bapak Ade Harsono. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Peserta webinar yang saya hormati, dari beberapa kali saya melakukan proses webinar ini, bahwa sekarang saya ingin mempertemukan kita semua dengan yang paling berkompeten di bidang emas dan harga emas, yaitu dari PT Antam, yaitu Pak Tamrin. Nah, kenapa kita harus berinvestasi? Itu yang pertama yang akan kita lakukan. Investasi itu adalah sesuatu kegiatan sebagai upaya untuk mencadangkan kebutuhan kita di masa yang akan datang. Sebenarnya investasi emas itu warisan dari nenek moyang. Orang-orang tua kita dulu selalu mencadangkan kebutuhannya dalam bentuk emas, ya, untuk menyekolahkan anaknya di masa yang akan datang, selalu mencadangkan dalam bentuk emas. Nah, akhir-akhir ini terus dimodifikasi antara Pegadaian dengan Antam, ya, dengan program investasi emas. Nah, dari program investasi emas itu, kenapa harus emas? Emas itu salah satu instrumen portofolio investasi. Jadi banyak instrumen portofolio investasi, bisa mungkin properti, bisa tanah, bisa surat berharga. Tetapi yang paling sangat mudah kita lakukan adalah emas. Karena apa? Karena kita tidak memerlukan keahlian khusus, ya. Sementara di instrumen investasi yang lain kita harus punya kemampuan. Misalnya kita mau investasi surat berharga, paling nggak kita harus mengetahui dunia perdagangan atau bursa saham yang ada. Tapi dengan emas itu, menurut hemat saya, biarkan emas itu yang berjalan untuk menambah nilai investasi kita. Nah, tadi sudah sampaikan dengan Antam, ya, bahwa pergerakan harga, kalau nggak salah hari ini naik sekitar 5.000, Pak, ya. 5.000, Pak. Naik sekitar 5.000 per gram. Nah, itu setelah kemarin agak turun 4.000, setelah naik 22.000. Jadi kalau dirata-ratakan dalam bulan ini ada kenaikan sekitar 10 sampai 12.000. Artinya apa? Memang investasi emas itu
dalam kondisi yang uncertainty ini, yang tidak bisa kita prediksikan, selalu ada kecenderungan naik. Nah, seperti kita ketahui bersama, di Pegadaian itu ada program yang namanya angsuran mulia. Jadi kalau kita mau investasi sementara dana kita terbatas, itu kita bisa melakukan program angsuran. Karena investasi juga jangan sampai mengganggu cash flow dari keluarga kita, disesuaikan dengan konteks penghasilan dan keuangan di keluarga kita masing-masing. Nah, terus dari para ahli investasi, kemarin saya melakukan podcast dengan beberapa ahli, itu mengatakan bahwa investasi itu jangan lebih dari 10% karena akan mengganggu cash flow di keluarga. Oleh karena itu ada program angsuran mulia, angsuran emas batangan di Pegadaian, emasnya emas Antam ya, yang memang sudah banyak diminati oleh masyarakat. Terus yang berikutnya kita ada arisan. Nah, ini untuk ibu-ibu. Saya menghimbau ibu-ibu kalau arisan ya sudah jangan arisan uang, karena arisan uang itu yang dapat pertama itu yang untung, karena yang dapat terakhir itu akan menanggung inflasinya. Ya, secara nilainya sama tapi manfaatnya lain. Mendapat 1 juta di hari ini dengan 1 juta di 10 bulan yang akan datang pasti akan berbeda nilai manfaatnya. Ada arisan ya, ada juga program yang dibundling dengan pencadangan asuransi kematian karena kecelakaan, yaitu program Emasku. Terus juga bisa untuk mendapatkan porsi haji di Pegadaian hanya dengan 3,5 gram. Artinya dengan produk-produk yang berbasis emas itu akan sangat banyak derivatif kemanfaatannya, sehingga kalau menurut saya mau investasi emas jangan tunggu harga turun, jangan tunggu harga rendah, ya lakukan sekarang pada saat kita sudah punya uang. Ya, lakukan sekarang berapapun harganya, insya Allah dari nilai emas yang kita investasikan itu ada manfaat yang bisa dipetik di masa yang akan datang. Nah, bagaimana dengan program angsuran emas di Pegadaian? Program angsuran emas di Pegadaian itu hanya membayar uang muka kurang lebih sekitar 20% dari harga, nanti sisanya diangsur ya. Itu bisa kita lakukan di kantor Pegadaian seluruh Indonesia, khususnya di outlet Pegadaian di Kalimantan Selatan maupun di Kalimantan Tengah. Nah, terkait dengan Antam, kita sudah mulai bekerja sama dengan Antam untuk para investor besar ya, Pak Tamri ya. Betul. Jadi ada investor besar, katakanlah misalnya harga 1 kilo itu 900 juta. Itu si calon investor itu cukup menyediakan sekitar 300 jutaan. Nah, nanti dibelikan ke Antam, lalu digadaikan, akhirnya apa? Investor itu sudah punya emas 1 kilo, ya kan? Jadi sangat mudah ya prosesnya. Kita sudah bekerja sama baik dengan butik Antam di Banjarmasin ini. Mudah-mudahan ini akan mendorong ya teman-teman untuk lebih aktif lagi berinvestasi, mulai dari yang kecil maupun sampai yang besar. Pesan saya dalam program investasi emas itu mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Mudah-mudahan para investor, calon investor mulai tergerak untuk melakukan investasi emas sebagai salah satu instrumen portofolio investasinya ya. Jadi salah satu saja. Silahkan dimulai dari sekarang, mau pembelian langsung di butik Antam di kota Banjarmasin juga boleh, mau angsuran di Pegadaian seluruh Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah juga boleh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam program ini. Baik, terima kasih Pak Ade. Jadi kita sudah begitu banyak tahu mengenai solusi-solusi untuk investasi ke depannya nih, jangka waktu seterusnya ke depan itu bagaimana yang baik, mudah maupun cepat, mudah, aman ya Pak ya. Yeah. Mudah, cepat dan aman. Dan kita akan masuk ke dalam sesi tanya dan jawab. Jadi untuk pertanyaan yang sudah disampaikan pada kolom komentar, kita akan bahas satu per satu.
Pak. Tunggu dulu. Untuk peserta. Baik, kita langsung masuk kepada kolom chat dari aplikasi Zoom kita pada siang hari ini. Jadi ada pertanyaan pertama dari Mas Yuda Rizky Putra. Apakah harga emas ada prediksi akan turun? Bisa dibantu untuk dijawab dari Pak Tamrin, mewakili dari PT Antam. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi kalau kita melihat harga emas yang sekarang, kalau kita katakan turun, itu bisa iya kalau kita melihat dalam waktu singkat. Maksudnya ini hari harga naik, besok turun. Tetapi kalau kita ingin investasi emas, kita jangan melihat dalam waktu singkat. Tapi minimal kita bisa melihat dalam jangka waktu 1 bulan atau 6 bulan. Nah, dengan melihat jarak yang ada, kita bisa pelajari harga 3 bulan yang lalu itu lebih rendah dari harga sekarang. Jadi yang saya bisa sampaikan bahwa dengan investasi emas dalam konsep jangka panjang itu kita diuntungkan, dan yang kita harus yakini bahwa investasi emas itu bukan membuat kita kaya atau menambah nilai uang kita seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tapi dia menjaga nilai rupiah kita terhadap inflasi. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Baik, Pak. Atau saya bisa menambahkan ya, Mbak Susan. Baik Pak. Yang namanya kepastian itu sangat susah didapat dalam kondisi seperti ini. Tetapi dalam kondisi yang uncertainty, unpredictable seperti sekarang, saya pikir turun itu ada kemungkinan, ada beberapa contoh. Cuman ya dominatnya itu adalah kondisi seperti sekarang itu relatif kecenderungannya naik gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi saya juga mau menambahkan informasi untuk acara kita pada hari ini akan ada hadiah sebanyak 10 orang pemenang yang akan mendapatkan top up tabungan emas, dan juga 10 orang yang akan mendapatkan pulsa. Jadi Bapak dan Ibu bisa lebih aktif untuk bertanya, nanti akan ditentukan para pemenang dan akan kita umumkan. Kita akan lanjut kembali untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Mega. Assalamualaikum Pak, mau nanya, menurut Bapak aman nggak investasi emas sekarang di saat harga lagi naik-naiknya? Mohon kesediaannya Pak Ade untuk bisa menanggapi Pak. Baik, saya menanggapi. Pertanyaannya aman atau enggak, itu sangat secure. Kalau menurut saya ya, sangat aman investasi emas. Karena apa? Emas itu adalah investasi yang sangat terjamin dari inflasi. Silahkan dicoba jika tidak percaya, Mbak Mega, hari ini misalnya menabung emas 1 juta dengan menabung uang 1 juta, ya. Lalu biarkan tanpa ada transaksi apapun selama setahun, ya. Nanti dilihat tabungan emas itu saldonya berapa, tabungan uang itu saldonya berapa. Saya yakin di tabungan emas itu sudah ada benefitnya, sudah ada tambahannya. Tetapi di tabungan uang malah berkurang nilainya. Itulah yang namanya kalau kita menyimpan uang sekarang itu adalah terkena oleh laju inflasi. Inflasi kita sudah 2 digit ya, teman-teman semua. Jadi ini yang harus kita lakukan. Sebenarnya saya sudah sampaikan di awal bahwa menginvestasi emas itu tidak harus nunggu harga turun,
Tapi lakukan sekarang jika sudah punya uang sebagai bentuk tambahan portofolio investasi di kehidupan kita masing-masing. Jadi kita ada kerjasama dengan Antam jika untuk misalnya harga sekarang kurang lebih berapa Pak Tamrin? Kurang lebih sudah di atas 1 juta. Sudah di atas 1 juta. Katakanlah kita mau 5 gram, katakanlah 1 juta. Berarti kita harus punya uang sekitar 5 jutaan. Nah, Anda cukup menyiapkan uang sekitar 20% dari situ, lalu nanti Anda beli ke Antam, lalu digadaikan. Anda berarti sudah punya simpanan emas 5 gram. Nah, nanti kalau harga naik itu bisa dilepas, lalu ditebus gitu. Ditebus lalu dilepas dengan harga itu. Jadi sudah ada benefitnya. Sudah banyak yang melakukan konsep seperti ini ya, sudah banyak banget, sehingga sangat untung. Oke? Baik Pak. Kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Azwar Chandrawinata. Selamat siang, saya mau menanyakan apakah di butik Antam bisa melakukan buyback? Mohon tanggapannya dari Bapak Tamrin. Baik, di Antam sendiri itu bisa kita melakukan buyback. Dan buyback itu dinilai pada saat kita melakukan transaksi harganya mengacu ke harga kita melakukan transaksi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Pak. Baik, Pak. Kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Darmidi. Untuk unit-unit pegadaian ada di dekat rumah saya. Apakah bisa arisan emas di situ tanpa harus ke cabang yang besar? Mohon jawabannya dari Bapak Ade Harsono. Oke, Pak Darmidi. Jadi bisa banget ya kan untuk arisan di seluruh pegadaian di seluruh Indonesia. Ya, kalau Pak Darmidi tinggal di daerah Kalimantan Selatan atau Kalimantan Tengah, kita ada 73 outlet di seluruh Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Silakan menghubungi outlet-outlet pegadaian yang kecil, yang berstatus masih unit ya, ataupun melalui cabang. Silakan mana yang enak. Dan sekarang pegadaian lebih mempermudah karena kita ada aplikasi ya. Ada PDS, jadi tinggal Anda mendownload aplikasi itu, lalu bisa bertransaksi dengan pegadaian, termasuk untuk arisan emas. Baik Pak, bisa lewat aplikasi, jadi Pak ya lebih mudah di masa pandemi ini, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu ke outlet ya Pak ya, jadi bisa melalui aplikasi, mempermudah Bapak dan Ibu, nggak perlu panas-panasan, ataupun terpapar yang dari virus-virus yang sedang berkeliaran di luar sana, Pak ya. Selanjutnya, kami ucapkan selamat datang juga dari CBM Sidoarjo. Dan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andri Wardana. Saat ini kan masyarakat Indonesia, khususnya dan masyarakat dunia, berbondong-bondong untuk safe haven ke emas batangan. Nah, saya ada dengan itu, ada juga emas batangan yang palsu dari Tiongkok. Pertanyaan saya sebagai orang awam, bagaimana cara kita membedakan emas yang asli dengan yang palsu? Bisa dijawab oleh Bapak Ade, Pak ya? Oke, jadi untuk membedakan emas asli dan emas palsu itu ya memang kita harus ada keahlian khusus ya. Karyawan pegadaian melalui diklat yang namanya penaksir. Tapi yang untuk lebih pasti sebaiknya dibawa aja ke pegadaian untuk bisa diujikan apakah emas itu asli atau palsu ya. Tapi ada beberapa tips ya. Yang pertama ya ini memang tip-tip ya, tapi orang itu harus tidak pemula sama sekali. Pertama-tama dicium apakah bau besi atau tidak ya kan. Terus dijatuhkan, dijilat ya, digigit itu akan terasa ya. Tapi itu harus ada orang yang terbiasa sebenarnya. Dijatuhkan itu kalau bunyinya semakin nyaring itu semakin menunjukkan itu kadarnya muda atau bisa jadi bukan emas gitu kan. Nah itu banyak tip-tip khusus ya. Tapi untuk lebih pastinya saya sarankan Anda datang saja ke outlet pegadaian untuk mengujikan apakah barang tersebut asli atau palsu. Ya, memang untuk investasi sebaiknya emas batangan ya karena itu jauh akan lebih bermanfaat untuk pola investasi. Kalau emas perhiasan kan lebih banyak untuk fashion, tetapi bisa juga untuk investasi juga gitu kan. Oke ya. Boleh silakan Pak Tamrin kau menambahkan. Jadi saya
bisa sampaikan ke Mas Andri bahwa inilah salah satu keunggulan emas logam mulia Antam. Karena kita sudah bersertifikasi LBMA dan itu sertifikasi itu diaudit setiap tahun. Itu salah satu yang menjamin keaslian Antam. Yang kedua, kemasan yang terbaru itu sudah sangat aman karena dapat kita melihat atau mencek melalui barcode yang namanya CRTI. Sehingga kami sarankan ke yang berminat investasi emas, yang pertama diperhatikan itu kemasannya jangan sekali-sekali rusak. Yang kedua, memeriksa CRTI-nya apakah dia ada logo Antam. Kalau tidak, maka tolong ditanyakan ke butik-butik yang ada di seluruh Indonesia untuk membantu memastikan keaslian emas tersebut. Itu yang salah satu tip yang saya bisa sampaikan. Demikian. Baik, Pak. Kita lanjutkan kembali untuk pertanyaan dari Olpa Malonda. Pegadaian nggak ada bunga ya, supaya kita tahu berapa jumlah tabungan kita bagaimana. Terima kasih. Kembali ke Pak Ade, Pak ya. Monggo, Pak. Oke, baik. Untuk program tabungan emas itu saya sudah sampaikan di beberapa event webinar saya, podcast saya, itu tabungan emas itu tidak ada bunganya, ya, tidak ada bunganya, tetapi memanfaatkan kenaikan harga emas itu sebagai benefitnya. Jadi kalau dikaitkan dengan syar'i atau tidaknya, tabungan emas itu sangat syar'i karena tidak ada bunga. Selain itu juga biaya tahunannya sangat murah, kurang lebih sekitar 30.000 itu setahun biayanya, dan biaya awal 10.000 itu sekali pada saat buka ditambah materai ya untuk proses KYC. Jadi menurut saya tabungan emas itu sangat terjangkau oleh masyarakat, khususnya di calon-calon investor awal ya, misalnya pelajar, mahasiswa, itu sangat terjangkau dan menabungnya kurang lebih sekitar 10.000-an setiap kali menabung. Oke ya, makasih. Baik, Bapak. Sedikit informasi lagi tambahan, jadi program ini juga hadir secara live di channel YouTube Bapak Ade Harsono, dan ini ada pertanyaan dari YouTube Pak Ade, yaitu dari Yoga Adi. Mana lebih menguntungkan, investasi berupa perhiasan atau berupa emas batangan? Monggo, saya arahkan ke Pak Tamrin dulu Pak ya, monggo Pak. Ya, silakan Pak Tamrin dulu. Terima kasih. Mohon izin Pak Ade, saya silakan Pak. Coba jawab. Kalau untuk sisi amannya, itu emas logam mulia Antam. Bukan karena saya kerja di Antam, tapi melihat yang real di lapangan. Kalau perhiasan, itu dalam jangka waktu tertentu bisa terjadi terkoreksi di berat. Karena bisa akibat gesekan pada saat kita pakai dan sebagainya. Nah, kalau emas logam mulia Antam itu sudah dijamin bahwa dia tidak akan susut karena sudah dibuat kemasan sedemikian rupa sehingga kemasan tersebut tidak boleh dirusak. Mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi saya menambahkan ya. Masing-masing itu ada tergantung urgensinya. Perhiasan itu kan bisa untuk fashion, ya kan. Tetapi kalau tujuan kita investasi ya lebih baik di logam mulia ya, di emas Antam yang memang sebagai trendsetter untuk di Indonesia. Karena apa? Anda bisa bayangkan, kalau kita beli perhiasan, katakanlah cincin. Yang paling sederhana itu sudah ongkos bikinnya saja sudah 100.000. Kalau 100.000 itu dimasukkan ke dalam komponen emas sekarang berarti kan sekitar 0,1 gram. Harusnya yang kita lepas hanya untuk membeli ongkos bikin. Pada saat menjual, saya yakin toko emas itu tidak akan memperhitungkan ongkos bikin. Belum potongan batu atau apa namanya kalau kita suka ornamen-ornamen yang melekat di emas. Jadi
Kalau untuk fashion ya mungkin ibu-ibu memang harus ya sekedarnya. Tetapi kalau untuk apa namanya untuk investasi, saya lebih merekomendasikan adalah logam mulia. Dan yang tadi disampaikan Pak Tamrin tersertifikasi oleh LBMA dan memang dibuat oleh BUMN yang ada di Indonesia ya dengan Mas Antam ya terkenalnya logam mulia Antam ya. Baik Bapak, jadi lebih disarankan untuk logam mulia Pak ya, tapi tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu ingin memiliki portofolio dalam bentuk lainnya juga, seperti tabungan emas ataupun yang lainnya. Dan kita informasikan juga di sini sudah ada sekitar 90 peserta yang mengikuti lewat sesi live webinar on Zoom dan juga melalui YouTube Bapak Ade Harsono ada sekitar 15 orang, jadi udah sekitar 100 orang lebih nih Pak, dan sesi tanya jawabnya akan masih terus kita sampaikan ya. Dan selanjutnya pertanyaan masih dari YouTube Bapak Ade Harsono, dari Novi Project, yang menanyakan apakah menabung emas memiliki resiko? Monggo Bapak Ade Harsono, tanggapannya. Terima kasih. Jadi yang namanya risiko itu tidak bisa dihindarkan. Nah, namanya risiko itu tidak bisa dihindarkan. Risiko yang paling besar yang harus kita terima ketika kita menabung emas adalah kita akan menerima keuntungan atau benefit yang lumayan ya untuk apa namanya untuk kita terima. Jadi makanya kita harus cermat. Seperti tadi disampaikan di awal itu ada fluktuatif harga emas, tapi fluktuatif harga emas itu adalah sekarang ini dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Itu saya mengatakan kondisi yang uncertainty dan unpredictable itu turunnya sedikit ya, naiknya tajam. Seperti tanggal hari ini, tanggal 29 ini, itu harga emas tetap ya, tetapi kemarin itu ada kenaikan yang sangat tajam sekali, kurang lebih sekitar 25.000 Pak ya, sekitar 25.000. Anda bisa bayangkan. Oleh karena itu kalau kita menabung emas, kita mungkin kalau kemarin kita buyback kan itu sudah dapat keuntungan. Tetapi saran saya juga kalau kita menabung emas jangan melihat harga tinggi lalu kita buyback-kan, karena itu kita niatnya untuk investasi. Jadi untuk cadangan untuk betul-betul kalau kita membutuhkan ya. Itu sih yang pertama. Yang kedua, risiko inflasi ya sangat terjaga sekali kalau kalau kita menabung emas. Menabungnya uang tapi langsung dikonversikan dalam gram emas. Jadi itu akan sangat menjaga kita dari inflasi. Jadi di kehidupan kita setiap hari itu akan diganggu oleh inflasi ya. Nilai uang 1 juta hari ini mungkin akan sangat berbeda dengan nilai 1 juta 1 bulan yang akan datang. Jadi itu yang harus kita perhitungkan. Terima kasih. Baik Bapak, kita lanjut ke dalam kolom pertanyaan yang ada pada Zoom Group Chat. Dari Ibu Lydia, mohon penjelasan tentang arisan emas. Apa keuntungan bagi pengurus arisan tersebut? Boleh dibantu dari Bapak Ade Harsono? Baik Ibu, keuntungan yang pertama Ibu, ketika kita ikut arisan emas, tadi saya sampaikan di awal. Ibu-ibu arisan emas nih, arisan uang sekarang 1 jutaan, kalau narik kalau 6 orang berarti 6 juta. Yang narik pertama itu pasti sangat untung Bu, karena dia akan menikmati nilai 6 juta yang real. Tetapi 6 bulan yang akan datang, yang narik paling terakhir, nilai uangnya tetap 6 juta, tetapi secara real dia tidak seuntung yang pertama, karena di dalam masa 6 bulan itu akan tergerus oleh yang namanya inflasi. Nah kalau Ibu nanti berminat, Ibu pasti ada benefit untuk pengurus penanggung jawab arisan, itu kan Ibu kumpulkan minimal 6 orang, arisan silahkan mulai 1 gram, 5 gram, atau berapapun kemampuan dari anggota. Nah, nanti ditunjuk siapa pengurusnya. Nah, pengurus itu akan ada benefit lah ya dari Pegadaian, Ibu. Silakan Ibu datangin aja untuk lebih jelasnya ke Pegadaian terdekat ya, Bu. Kalau Ibu tinggal di Kalimantan Selatan atau Kalimantan Tengah, kita ada 73 outlet yang tersebar di seluruh kabupaten kota di 2 provinsi itu. Ya, jadi buat Ibu Lydia Pak ya, bisa juga beliau nanti jadi pengurus arisan supaya bisa mendapatkan benefit
yang akan diberikan dari Pegadaian. Selanjutnya, kita akan membacakan lagi pertanyaan dari Ibu Maria Alexa Poni. Jika kita sudah punya emas, apakah bisa kita taruh di Pegadaian untuk disimpan atau ditabung di sana, seperti model deposit box, seperti di bank-bank? Mohon kesediaan Pak Ade kembali, Pak. Jadi di Pegadaian juga bisa Ibu disimpan di Pegadaian. Emasnya mungkin dengan cara misalnya emas Ibu sekitar 200 gram, Ibu mau nyimpan saja bisa di Pegadaian dengan cara ya sudah ngambil uang pinjaman yang tidak terlalu besar. Emasnya aman, sewa modal atau bunganya juga relatif sangat murah di Pegadaian, dan yang penting emasnya. Makanya itu kalau misalnya mau diemaskan, mau ditabung emaskan, konsep tabungan emas itu adalah nabungnya uang, Bu. Jadi uang emas Ibu harus diuangkan dulu baru ditabungkan, dikonversikan gitu. Nanti bisa Ibu menghubungi Pegadaian setempat. Silakan, itu pasti bisa dilayani oleh teman-teman yang di outlet Pegadaian. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Z Mufti. Mohon penjelasan perbedaan harga emas di tabungan emas Pegadaian dengan di butik emas. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ade kembali Pak ya, nanti akan disambung tanggapan oleh Pak Tamrin. Mungkin dari Pak Tamrin dulu deh, Pak Tamrin dulu yang pembahasan harga emas. Baik, Pak. Silakan Pak Tamrin. Pembahasan harga emas, perbedaan fluktuasi harga emas. Pembahasan harga emas itu kalau untuk Antam sendiri itu kita mengacu ke harga dunia, dan indikator yang lain adalah nilai rupiah kita. Jadi untuk Antam sendiri itu setiap hari bisa mengalami perubahan, apakah naik atau turun. Tapi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa harga emas logam mulia itu kalau dalam jangka waktu lama dia pasti lebih tinggi daripada harga sebelumnya. Mungkin Pak Ade bisa menambahkan. Sebagaimana dengan kelaziman sebuah portofolio investasi ya, antara emas dengan surat berharga itu similar. Di situ ada harga jual dan harga beli. Pasti kalau kita membeli emas itu pasti akan lebih murah, lebih tinggi dibanding dengan kalau kita menjual emas. Makanya itu teman-teman harus mencermati kapan kita melepas atau menjual emasnya. Karena apa? Karena tapi dalam kondisi seperti ini, misalnya harga beli kita minggu lalu, ya pasti sudah tertutup selisihnya itu dengan harga jual. Demikian juga untuk tabungan emas itu ada selisih antara kapan kita menabung, kapan kita membuyback. Jadi tabungan emas itu pada dasarnya adalah beli, titip dan jual, ya di Pegadaian, ya emas. Jadi saya sampaikan kalau teman-teman ini menabung 1 juta, dikonversikan ke emas misalnya sekarang menjadi 1 gram di saldonya, oleh Pegadaian itu langsung diorderkan ke vendor emas, yaitu emasnya langsung ada, jadi tidak kita simpan uangnya, langsung kita jadikan emas, karena menyimpan uang dengan berkorelasi dengan emas itu berisikonya sangat tinggi. Ya. Baik, mau menambahkan juga ya Pak ya, kalau untuk produk dari tabungan emas sendiri, perbedaannya dengan di butik emas itu kita bisa belinya dari 0,01 gram. Jadi ya itu tadi yang disebutkan juga oleh Pak Ade, bahwa Rp10.000 sudah bisa menabung, seperti itu. Nah, kalau di butik emas, kita bisa membeli cash dari mulai 0,5 gram. Nah, jadi bisa dikembalikan lagi kepada Bapak atau Ibu Z Mufti ini, mau memilih yang mana?
atau mau dua-duanya, itu sangat diperbolehkan sekali untuk menambah atau memiliki portofolio emas untuk pribadi seperti itu. Dan ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Maria, ini tadi udah dijawab juga Bu ya, jadi udah dijelaskan bisa diteruskan program menabung emas dengan mengubah dulu dari emasnya ke rupiah dulu, baru nanti ditabungkan. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Zulaiha, untuk arisan emas apa ada ketentuan khusus? Monggo Pak Ade. Yang dimaksud dengan arisan apa? Ketentuan khusus itu apa? Jadi tidak ada ketentuan khusus itu, yaitu tadi jumlah pesertanya minimal 6 orang. Besarannya arisan silahkan berapa. Nanti ada uang muka dan sebagainya, itu ada yang di ketentuannya ada. Tetapi ketentuan khusus yang lain saya pikir tidak ada. Yang penting seluruh peserta itu menyerahkan KTP ya, dan ada formulir-formulir yang diisi. Sederhana sekali. Hampir sama dengan ibu-ibu melakukan arisan uang ya, yang biasa ibu-ibu lakukan sebenarnya, karena sudah menjadi budaya kalau di Indonesia itu. Baik Pak, jadi buat Ibu Zulaiha bisa langsung sesudah acara ini langsung mampir ke Pegadaian Bu ya, jadi biar bisa tahu atau langsung memulai untuk mengumpulkan teman-temannya membuka arisan di Pegadaian. Dan pertanyaan selanjutnya kita bacakan lagi dari live chat di YouTube Bapak Ade Arsono dari Davi Rasik. Saya juga punya emas antam, apakah suatu saat apabila saya berpergian ke luar negeri bisa saya buyback atau cairkan? Monggo Pak Tamrin bisa ditanggapi. Terima kasih. Itu sangat memungkinkan dilakukan. Itulah tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa emas antam logam mulia itu bersertifikasi LBMA, sehingga walaupun di luar negeri bisa langsung di buyback dan mengacu ke harga dunia saat itu. Jadi inilah yang kelebihan dari emas logam mulia PT Aneka Tambang. Baik, sangat dimungkinkan sekali Pak ya untuk dijual atau buyback pada saat posisi di luar negeri. Kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Jeffrey Novaldi Lukito. Apakah ada kelebihan membeli emas di Pegadaian daripada membeli emas di toko-toko luar? Terima kasih. Monggo Bapak Ade. Membeli emas itu sama saja sebenarnya, tidak ada kelebihan. Cuman kalau kita beli di butik Antam ataupun di Pegadaian, kita ada harga buyback ya. Harga buyback kita dibanding dengan toko-toko yang lain, saya pikir cukup di atas mereka. Dan membeli emas di Pegadaian itu bisa dengan pola angsuran. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melakukan pembiayaan, emas bisa dengan Antam. Seperti tadi saya sampaikan, jadi beli emasnya di Antam, lalu digadaikan, kekurangannya bisa digadaikan, sehingga kalau kita punya uang 200 jutaan, itu sudah bisa Bapak Ibu membeli sekitar 1 kilo. Nah, 1 kilo sisanya dari mana? Sisanya uang emas yang 1 kilo itu digadaikan, sehingga bisa langsung sudah diurus oleh teman-teman di Antam dengan Pak Tamrin. Ya, kalau di Kalimantan Selatan atau di Kalimantan Tengah, kita sudah biasa melakukan itu. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Desi. Penutupan tabungan emas Pegadaian harus ke tempat membuka. Apakah kalau pengambilan bisa di mana saja? Monggo Pak Ade. Pegadaian itu kan online ya. Kita ada dua, ada Pegadaian yang bersifat syariah, ada yang Pegadaian syariah, ada yang konvensional. Jadi kalau Bapak Ibu menabungnya di Pegadaian konvensional, menabung emasnya konvensional, itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Jadi misalnya sedang bepergian, itu bisa di buyback di Pegadaian yang ada di seluruh Indonesia. Tetapi saran saya Bapak Ibu segera mendownload aplikasi PDS atau PSD itu untuk Pegadaian syariah. Jadi nggak usah lagi bawa buku tabungannya. Nanti saldo saldo tabungan emas itu akan tercantum di aplikasi di smart handphone Bapak Ibu ya. Sehingga kita cukup nggak bawa tabungannya, nggak usah ribet-ribet bawa tabungan, cukup di situ, dan itu bisa berlaku untuk seluruh Pegadaian ya, baik Pegadaian syariah maupun Pegadaian konvensional.
Jadi kita memang tidak menggunakan kartu ATM karena menurut hemat kami sekarang itu kan teman-teman khususnya milenial ini nggak suka lagi dengan kartu ATM. Jadi ya sudah ada di aplikasi aja di smartphone itu. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Tangsu. Assalamualaikum, izin bertanya Pak, angsuran emas yang sudah masuk daftar lelang apakah masih bisa ditebus kembali? Mohon Pak Ade tanggapannya. Ya, jadi kalau kita ikut program angsuran emas ya sebaiknya menurut saya ya disiplin ya. Kalau misalnya telat 1 bulan mungkin kita masih bisa toleransi, tapi misalnya telat sampai 2 atau 3 bulan ya terpaksa akan kita lelang karena kita juga lembaga usaha ya kan. Oleh karena itu teman-teman saya kembali menyampaikan ketika kita melakukan investasi harus berhitung disesuaikan dengan kondisi keuangan keluarga kita masing-masing. Tapi kalau misalnya ada di bulan itu ada kesulitan, kita masih bisa bertoleransi 1 bulan gitu loh, sampai ke bulan ketiga, jangan sampai lewat. Tapi denda tetap ada, yang namanya denda itu tetap ada. Ya, jadi lebih aman lagi untuk ditanyakan kembali Pak ya ke outletnya masing-masing. Nanti kondisi barang ataupun dendanya ada berapa. Jadi apakah bisa diteruskan lagi atau seperti apa nanti bisa langsung disampaikan dengan teman-teman di outlet. Kita bacakan kembali Pak untuk pertanyaan dari Bapak Muhammad Isna ini ya. Emas memang sangat aman asal kita sabar untuk tidak menjual dulu pada harga turun. Pertanyaannya apakah Antam masih terus berproduksi di harga yang terus naik ini, terutama untuk nilai emas di bawah 10 gram. Monggo Pak Tamrin, mohon tanggapannya. Terima kasih. Untuk jaminan bahwa Antam tetap produksi itu bisa kita katakan iya, karena Antam itu adalah badan usaha milik negara dan memiliki pabrik manufaktur sendiri. Jadi kalau ada pertanyaan seperti bahwa apakah bisa tetap konsisten, saya katakan iya. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Iin Guru Sidarta. Selamat siang, izin bertanya. Misal mau menggadaikan LM, apa harus di tempat outlet awal membelinya? Monggo Bapak Ade, tanggapannya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tidak harus menggadaikan. Tidak harus membeli kita belinya misalnya di cabang Palangkaraya, lalu harus gadainya di cabang Palangkaraya. Tidak ada. Kalau misalnya ibu sedang bepergian ke Pangkalan Bun, ke Lamandau, itu juga bisa digadaikan di sana, ya bisa digadaikan kan. Pegadaian itu prinsipnya seluruh Indonesia, Selindo dan yang penting KTP ya, apalagi KTP kita sekarang sudah rata-rata KTP yang berlaku di seluruh Indonesia kan. NIK-nya kan tetap. Ya. Halo, maaf Pak Ade. Ya, gimana? Ya, oke. Kita lanjutkan lagi pertanyaannya dari Bapak Rahmat. Saya pernah beli logam mulia secara tunai untuk pecahan 1 gram di Pegadaian dan di butik Antam. Lebih murah beli di Pegadaian, kenapa harganya berbeda padahal sama-sama produk Antam dan sama-sama kemasan certify maksudnya gitu ya Pak ya? Monggo tanggapannya Pak. Ya kita kan Sinergi itu kan 2 perusahaan yang berbeda ya. Jadi di hal-hal tertentu bisa lebih murah di Pegadaian, hal-hal tertentu bisa lebih murah di Antam ya, tidak diperbandingkan. Yang penting sekarang kita bersinergi, bekerja sama karena dua-duanya adalah BUMN, menyumbang kontribusi laba kepada negara. Jadi itu ya Mas Rahmat ya. Jadi kalau Anda beli mungkin stok banyak yang bisa Anda pengen pegang sekarang ya ada di butik Antam ya kan, masing-masing ada kekurangan kelebihannya kalau menurut saya. Yang penting itu Anda investasi emas baik di apakah di Antam ataupun di Pegadaian.
Silakan Pak Tamrin kalau mau menambahkan. Baik Pak Ahmad ya. Jadi saya coba jelaskan kenapa kadang masyarakat bilang harga emas di logam mulia itu lebih mahal daripada pegadaian. Yang di sini bisa saya jelaskan bahwa Antam dalam melakukan transaksi mengacu kepada harga saat transaksi. Jadi kalau harga hari ini dia 1 juta lebih, itu kalau kita ke penggadaian bisa saja lebih murah karena di penggadaian itu mungkin berapa hari yang lalu saat harga rendah dia ada stok sehingga harga mereka bisa lebih rendah. Kalau Antam itu memang tidak bisa karena dia mengacu harga pada saat transaksi. Demikian. Baik, jadi untuk ini maksudnya seri A ya, kemasan barunya dari Antam. Dan selanjutnya pertanyaan dari Andri Wardana, selain penjualan emas batangan, apakah ada produk lain dari Antam? Monggo Pak Tamrin. Baik, terima kasih Mas Andri. Jadi selain produk logam mulia Antam, kita juga ada salah satu program yang namanya Brankas. Nah, Brankas ini adalah berencana aman kelola emas. Beberapa keuntungan dalam memiliki Brankas LM adalah pertama, itu mempunyai keamanan yang terpadu. Harga buyback jual lebih tinggi, dimiliki oleh badan usaha, dan memiliki pabrik manufaktur, serta memiliki tambang dan produksi. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, kita lanjut. Ini ada yang dikirimkan secara privately, jadi mungkin nggak muncul di Zoom grup chatnya Bapak dan Ibu, dari Bapak Fahmi R. Bagaimana cara menyetorkan tabungan emas pegadaian? Monggo Bapak Ade Harsono. Kalau Bapak sudah menjadi penabung emas, ya tinggal Bapak ada pilihan banyak. Kita ada distribusi channel yang banyak, bisa melalui outlet, bisa melalui agen, ya. Jadi tinggal datang saja, dibawa bukunya atau ditunjukkan handphonenya, aplikasinya ke pegadaian, Bapak serahkan uang berapa, nanti akan dicetak di situ di bukunya, saldo Bapak akan nambah berapa. Jadi sangat sederhana sekali. Dan selanjutnya ada lagi secara privately dari Ibu Cahya Karisma, berapa lama idealnya investasi emas dilakukan untuk dapat menikmati hasil kenaikannya? Terima kasih. Boleh kembali Bapak Ade Harsono untuk bisa menambahkan. Oke, saya dulu ya, nanti mungkin Pak Tamrin menambahkan ya. Baik Pak. Jadi investasi emas itu saya sudah sampaikan di awal. Kalau masa dalam kondisi yang stabil, dalam kondisi bahasa ekonominya itu ceteris paribus, ya segala sesuatunya berlaku aman, itu kita investasi emas itu termasuk investasi jangka panjang, menengah atau kepanjang. Jadi kita akan merasakan manfaatnya itu adalah paling tidak mulai 3 tahun ke atas lah. Itu akan kita merasakan keuntungannya yang cukup signifikan. Tetapi sekarang ini maka kenapa webinar kita mengambil goal topik price momentum itu karena memang momentumnya sekarang gejolaknya fluktuatifnya sangat gradual sekali, berfluktuatif sekali ya. Jadi kita mencoba memanfaatkan yang fluktuasi yang cukup tajam. Jadi saya ingatkan lagi, kemarin hari ini harga tetap dibanding kemarin, tetapi kemarin ada kenaikan yang cukup tajam, sekitar 25.000 ya Pak ya, harga Kisco dunia emas dunia ya 25.000 kalau kita rupiahkan. Sebelumnya itu turun 4.000 dari hari sebelumnya. Jadi fluktuatifnya turunnya landai, naiknya cukup tajam. Nah mungkin analisis itu Bapak Ibu mungkin bisa melihat di
di Pak Tamrin ada itu mungkin apa informasinya Pak ya di Antam. Monggo Pak Tamrin kalau mau nambah. Makasih Pak, saya tambahkan sedikit. Jadi mohon izin saya coba menambahkan dalam sisi brankas. Ya, ya. Nah, kita coba melihat pada saat seorang customer atau nasabah mulai membuat program brankas di 2 tahun lalu, itu harga brankas itu sekitar 600 ribuan per gram. Nah sekarang pada saat kita ingin lepas itu dia sudah di angka 900. Artinya dengan melihat selisih kita sudah dapat memastikan bahwa dengan investasi yang pas jangka panjang kita sudah bisa mendapat selisih positif melalui salah satu program Antam yaitu brankas. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya mau arahannya nih Pak Ade, Pak Tamrin, karena kita sudah berjalan selama 1 jam dan masih banyak pertanyaan yang disampaikan. Apakah kita mau tutup dulu atau mau kita lanjutkan Pak untuk sesi tanya jawabnya? Kalau menurut saya, kalau masih ada beberapa pertanyaan bisa dirangkum ya, pertanyaan yang hampir sejenis, jangan berulang-ulang, mungkin bisa dijadikan satu. Kita kasih kesempatan 3 Pak ya, tiga pertanyaan lagi supaya tidak menyita waktu yang terlalu lama. Silakan dari moderator Mbak Susan untuk memilih merangkumnya ya. Baik Pak, kita lanjutkan Pak ya, 3 pertanyaan terakhir yang akan ditanggapi. Dari Ninut Hussein, saya pernah beli emas lelangan di Pegadaian LM tipe lama, apa bisa ditukar ke yang baru? Kalau bisa, prosesnya bagaimana ya? Mungkin bisa langsung dari Pak Tamrin Pak ya untuk menanggapi. Baik, untuk menukar emas yang kemasan lama menjadi kemasan baru, itu bisa dilakukan dengan cara kemasan lama kita lakukan dulu buyback ke Antam. Nah, setelah melakukan buyback, maka pihak Antam akan melakukan transfer ke rekening yang bersangkutan. Setelah masuk ke rekening bersangkutan, maka yang bersangkutan bisa membeli kembali dengan kemasan yang baru. Demikian. Ya, jadi saya nambahkan ya intinya yang lama diuangkan dulu baru beri yang baru ya. Kalau tukar misalnya yang lama kemasan 5 gram yang lama lalu kita tukar dengan kemasan yang baru, saya pikir nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus yang lama diuangkan dulu. Baik, 2 pertanyaan terakhir dari Bapak Dodi Purnomo. Di tengah pandemi COVID sekarang, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk kita investasi emas? Mengingat harga emas Antam sudah menyentuh angka 1 juta ke atas. Monggo tanggapannya Bapak Ade. Oke, terima kasih. Jadi saya tadi bincang-bincang dengan prediksi beberapa ahli memperbandingkan harga Kitco ya sebagai patokan kita. Itu sekarang kita sudah di atas 1 juta Pak ya per gram. Kemungkinan ya kalau segala sesuatunya tetap berjalan seperti sekarang, itu bisa menyentuh di level di awal tahun 2021 mungkin bisa menyentuh di level 2 juta sampai 2 juta setengah. Oleh karena itu kita mengadakan webinar seperti ini untuk memberi pemahaman kepada masyarakat. Saya sudah berulang kali menyampaikan dalam seminar saya, dalam podcast saya, maupun di channel YouTube saya, mengatakan kapan saat yang tepat untuk investasi emas. Saat yang paling tepat untuk investasi emas adalah sekarang. Ya, sekarang saat kita punya uang. Ya, now. Jangan tunggu harga turun, karena kita tidak tahu kapan harga turun. Jadi sekarang lakukan dari sekarang, mulai dari kita sendiri dan menyebar kepada teman dan keluarga kita. Lalu sesuaikan dengan kemampuan kita. Ada mungkin mau tambahan dari Bapak Tamrin? Pak Tamrin mau menambahkan, silakan. Saya cuma tambahkan sedikit bahwa dalam melakukan investasi emas,
kita jangan menunggu kapan harga naik, kapan harga turun baru mau investasi. Tapi yang saya sarankan adalah kalau kita punya kelebihan dana, tidak ada salahnya mulai saat ini kita investasi emas. Demikian. Baik, pertanyaan terakhir sebelum menutup acara kita pada siang hari ini dari Ibu Endang ingin bertanya plus minus fitur investasi tabungan emas dan cicil emas pada aplikasi digital Pegadaian mana yang lebih diunggulkan? Monggo Pak Ade. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkannya mana yang lebih menguntungkan dengan apa? Dengan aplikasi dengan apa? Ya? Dengan datang ke Pegadaian. Tabungan ya. Jadi tidak bisa diperbandingkan, tetapi kalau kita dengan PDS itu paling tidak Bapak Ibu bisa menghemat waktu ya, menghemat waktu, tidak harus datang ke outlet. Tetapi kalau Bapak Ibu punya cukup waktu, ingin sekalian berkunjung ke outlet Pegadaian dengan senang hati ya. Jadi sama-sama menguntungkannya. Intinya mau datang ke outlet ataupun menggunakan PDS itu sama-sama menguntungkan. Tetapi dalam kondisi sekarang di pandemi tentu saja kita lebih patuh terhadap protokoler pandemi, walaupun di outlet Pegadaian kami sudah diterapkan ya secara jarak, lalu protokoler lain yang pengukuran suhu juga kita lakukan di seluruh outlet, alat cuci tangan juga kita sudah siapkan, hand sanitizer kita siapkan juga di seluruh outlet. Silakan mana yang paling memungkinkan baik bagi Bapak Ibu untuk melakukan investasi emas. Yang intinya dari seminar web kali ini adalah supaya melakukan investasi emas. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan atas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu peserta pada siang hari ini. Kami mohon maaf karena belum bisa menjawab satu persatu pertanyaan Bapak dan Ibu, dan semoga seminar ini pertanyaan yang sudah disampaikan bisa terjawab, dan kalaupun belum terjawab Bapak dan Ibu bisa langsung japri PIC Bapak dan Ibu untuk mendapatkan informasi lebih detail lagi. Dan untuk ini pemenang ya kelihatannya cukup menarik ya, kita melakukan edukasi melalui program ini. Mungkin akan kita buat program serupa ya Pak Tamrin ya, dengan topik pembahasan yang lebih menarik mungkin di sekitar bulan pertengahan Agustus lah. Di pertengahan Agustus kita akan buat lagi program-program seperti ini sehingga masyarakat semakin sadar ya. Pertama, sadar tidak tergiur dengan investasi yang menurut saya bukan investasi bodong ya, tapi investasi yang tidak nalar ya. Itu lagi bergentayangan dalam kondisi seperti ini ya, banyak penawaran-penawaran yang sangat menggiurkan, tapi harus berhati-hati. Yang kedua yaitu melakukan investasi untuk mencadangkan kebutuhannya di masa yang akan datang. Saya sudah ngomong-ngomong tadi dengan Pak Tamrin, mungkin kita sebaiknya melakukan program ulangan, tapi dengan topik yang jauh lebih menarik. Saya kira begitu Pak Tamrin ya. Betul Pak, betul. Baik, jadi Bapak dan Ibu, kabar gembiranya kita masih akan mengadakan kembali Pak ya, untuk live webinar bersambung, istilahnya ada part selanjutnya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang belum merasa cukup puas dengan jawaban dari Bapak-bapak yang sudah expert di bidang emas ini, nanti bisa bergabung kembali nih. Dan saya mau informasikan untuk 10 pemenang tabungan emas dan juga 10 pulsa akan kita umumkan pada live Instagram besok jam 1 siang di Mitra Solusi Bisnis, @mitrasolusi-bisnis. Bisa nanti langsung di-follow buat tahu 10 pemenang tabungan emas, top up tabungan emas, dan juga 10 pulsanya. Setelah kita sudah membahas sesi tanya jawab dan dijawab oleh pakar-pakarnya, selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh PT Antam maupun dari Pegadaian. Kepada Bapak Tamrin kami persilahkan. Terima kasih. Saya mewakili PT Antam itu hanya bisa menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Deputi Pegadaian itu bahwa marilah kita mulai sekarang investasi emas logam mulia untuk
menunjang masa depan kita ke depan, sehingga pada saat kita sudah memasuki usia pensiun itu kita tidak perlu lagi bersusah payah untuk mencari penghasilan tambahan, tetapi dengan investasi emas kita sudah mempunyai tabungan pada hari tua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan akan selanjutnya disampaikan closing statement dari PT Pegadaian Persero. Kepada Bapak Ade, kami persilahkan. Jadi investasi emas itu bukan hal yang sangat sulit. Justru kebalikannya hal yang sangat mudah. Bayangkan investasi apa yang dimulai bisa dengan 10.000. Jadi investasi emas di Pegadaian itu bisa dengan mulai 10.000 melalui yang namanya tabungan emas. Ini sangat terjangkau oleh teman-teman pelajar, mahasiswa maupun ibu-ibu. Jadi seperti saya sampaikan, jangan tunda. Saya menunggu keputusan terbaik dari teman-teman semua untuk melakukan investasi emas. Lakukan dari hal yang kecil, lakukan dari diri sendiri dan mulai sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan kami mau mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu. Dan kami juga memohon maaf apabila selama acara ini berlangsung banyak kekurangan. Satu pantun lagi dari saya sebelum menutup acara hari ini. Jalan-jalan lawan Kainini, tulak ke Martapura menukar batu. Demikianlah acara kita pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe.